Selamat pagi, siang dan malam bagi sobat semua. Bertemu kembali di Renungan Harian Kristen dengan topik motivasi yang berakar pada kekekalan. Ayat renungan kita pada hari ini adalah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat wajar jika kita merasa kehabisan energi dan motivasi. Saat kita bekerja hanya untuk membayar tagihan, mengejar nilai kelulusan, atau mencari pujian dari atasan, motivasi kita akan dengan mudah menguap begitu kita menghadapi kesulitan atau saat orang lain tidak menghargai jerih payah kita. Motivasi yang bersumber dari dunia ini sangat rapuh. Namun, Rasul Paulus dalam surat Kolose memberikan sebuah pergeseran sudut pandang, mindset shift, yang luar biasa. Ia mengajak kita untuk melihat setiap pekerjaan, mulai dari mencuci piring, mengerjakan laporan kantor, hingga melayani sesama, sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Tuhan. Ketika Anda menjadikan Tuhan sebagai atasan utama Anda, motivasi Anda tidak lagi bergantung pada mood, bayaran, atau tepuk tangan manusia. Anda bekerja keras dan memberikan yang terbaik karena Anda tahu bahwa Anda sedang memuliakan Tuhan melalui karya tangan Anda. Mengetahui bahwa Tuhan melihat setiap usaha dan ketekunan yang Anda lakukan di tempat tersembunyi akan memberikan Anda bahan bakar, motivasi, ilahi yang tidak akan pernah habis. Jadikanlah kasih-Nya sebagai dorongan utama di setiap pagi Anda melangkah. Seringkali kita menunda pekerjaan karena merasa sedang tidak ada motivasi. Kita berpikir bahwa kita harus memiliki mood yang baik terlebih dahulu sebelum bisa mulai bergerak. Kenyataannya, motivasi adalah emosi yang sangat mudah berubah. Jika kita hanya mengandalkan perasaan untuk bertindak, kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita. Berikut adalah beberapa cara praktis dan ampuh untuk kembali memotivasi diri sendiri. Tindakan mendahului motivasi. Ini adalah rahasia terbesarnya. Jangan menunggu motivasi datang untuk mulai bekerja. Mulailah bekerja selama 5 menit saja. Anda akan terkejut melihat bagaimana tindakan kecil itu akan memancing motivasi dan fokus untuk datang dengan sendirinya. Temukan alasan, mengapa, why ketika Anda merasa lelah, ingatlah kembali mengapa Anda memulai hal ini. Apakah untuk membahagiakan keluarga? Untuk memperbaiki masa depan? Atau untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu? Alasan yang kuat akan menarik Anda keluar dari rasa malas. Pecah tujuan menjadi langkah kecil. Melihat tugas yang menumpuk atau tujuan yang terlalu besar bisa membuat otak Anda merasa kewalahan dan akhirnya memilih untuk lari, menunda. Pecahlah tugas tersebut menjadi langkah-langkah yang sangat kecil dan mudah dieksekusi. Ubah lingkungan Anda. Lingkungan yang berantakan atau penuh dengan gangguan, seperti ponsel yang terus berdering, akan menyedot energi dan fokus Anda. Bersihkan meja Anda, pindah ke ruangan yang lebih terang, atau pasang musik instrumental yang meningkatkan konsentrasi. Rayakan kemenangan kecil, jangan menunggu sampai tujuan akhir tercapai untuk merasa bangga. Jika hari ini Anda berhasil menyelesaikan satu tugas sulit, berikan penghargaan kecil untuk diri sendiri, misalnya secangkir kopi favorit atau istirahat menonton satu episode serial kesukaan. Ini akan menjaga momentum Anda. Berhenti menjadi perfeksionis. Seringkali kita kehilangan motivasi karena takut hasilnya tidak akan sempurna. Ingatlah bahwa selesai, done, selalu lebih baik daripada sempurna, perfect. Izinkan diri Anda untuk membuat kemajuan yang berantakan daripada tidak maju sama sekali. Renungan Kristen, motivasi yang berakar pada kekekalan. Doa penutup. Bapa yang bertahta di sorga, terima kasih atas hari baru dan napas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepadaku. Namun Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu dengan jujur, mengakui bahwa hari ini aku merasa lelah, kehilangan semangat, dan sulit menemukan motivasi untuk menjalankan tugasku. Tuhan Yesus, ampunilah aku jika seringkali aku menjadi malas dan membiarkan perasaanku mengendalikan tindakanku. Tolong perbarui kekuatan dan semangatku hari ini. Berikanlah aku kedisiplinan untuk tetap melangkah sekalipun itu terasa berat. Ajarilah aku untuk melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, bukan untuk dilihat atau dipuji oleh manusia, melainkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyala-nyala di dalam diriku, sehingga melalui setiap pekerjaanku, nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan memohon kekuatan.
Amin.